Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini bersumber dari kisah tentang Kain dan Habel dari kitab Kejadian bab 4. Kita tahu bagaimana kisah antara Kain dan Habel. Mereka dua bersaudara, anak Adam dan Hawa, dan suatu saat mereka berdua mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Persembahan Habel sungguh berkenan kepada Tuhan, sementara persembahan Kain tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu membuat Kain menjadi panas hati. Dan dari situ lalu melahirkan tindakan bahwa Kain membunuh Habel, adiknya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan kita, dalam pengalaman kita mengalami hal-hal yang bagi kita sulit untuk dimengerti, juga bahkan berkenaan dengan berkat dan rahmat. Mungkin kita pernah merasa, kenapa kok orang lain kok lebih berhasil dalam hidupnya, kenapa kok aku tidak? Mungkin kita juga membandingkan dengan saudara kita sendiri, membandingkan dengan orang lain yang sepertinya lebih diberkati Tuhan dalam hidup mereka. Dan kita lalu bertanya, mengapa Tuhan? Mungkin kita juga mengingat-ingat bahwa kita sudah berdoa, kita sudah memohon, tapi seolah orang lain lebih diperhatikan Tuhan. Tidak ada catatan khusus di dalam kitab Kejadian mengenai pertanyaan mengapa Allah lebih berkenan kepada persembahan Habel. Tetapi dalam surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 4 dikatakan bahwa Allah berkenan kepada persembahan Habel karena imannya. Sementara Kain tidak dikatakan bahwa dia tidak beriman, tetapi bahwa Habel karena imannya lalu Allah berkenan kepada persembahan Habel. Tapi jawaban ini mungkin tetap membuat kita bertanya ketika kita mengalami sendiri. Pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan, mengapa kok orang lain sepertinya sudah lebih sukses, lebih diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita tidak tahu mengapa kita mengalami kehidupan yang mungkin lebih buruk dari yang lain, ketika hati kita panas bahkan bertanya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, tetaplah bagaimana kita bisa menjaga hati kita untuk tidak lalu hanyut dalam amarah, emosi, dan lalu berbuat sesuatu yang jahat seperti yang dilakukan Kain, melakukan sesuatu yang mencelakai orang lain, bahkan saudara sendiri. Dan dalam kitab Kejadian kita melihat Allah sungguh mengutuk apa yang dilakukan Kain. Tuhan ingin kita tetap sabar dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak mengerti akan apa yang terjadi di dalam hidup kita, bahkan ketika seolah hidup kita itu sangat buruk dibanding dengan orang lain. Tuhan tetap memperhatikan kita meskipun kita mengalami hal yang buruk. Dalam kasus Kain dan Habel dikatakan bahwa meskipun Tuhan menghukum Kain, tetapi Tuhan juga melindungi Kain untuk tidak dihabisi oleh orang-orang yang mungkin akan mengincar dia. Meskipun kita salah, meskipun kita mungkin jatuh di dalam kesalahan karena emosi kita, ketidakmengertian kita akan hidup, lalu kita melakukan hal yang tidak baik, Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tetap mau mengembalikan kita untuk yang utama bagi Tuhan, yaitu bahwa kita anak-anaknya tetap percaya kepada Dia, setia kepada Dia. Santo Vincentius juga mengalami berbagai
hal yang buruk di dalam hidupnya, tidak berhasil akan cita-citanya sebagai imam muda untuk sukses, untuk bisa mendapat banyak hal. Dia gagal di sana dan di sini. Tetapi kegagalan itu ketika dia alami dan dia terus-menerus larut di dalamnya, hanya membawa dia kepada kegelisahan iman, stres dalam hidupnya. Dan akhirnya saudara, hanya satu hal yang lalu bisa membebaskan Santo Vincentius dari segala kesulitan hidupnya, yaitu ketika dia kembali berserah kepada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Allah, dan mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Demikian juga kita, ketika kita mengalami berbagai kesulitan, bahkan pertanyaan dalam hidup, mengapa hidup kita lebih buruk dari orang lain, mengapa seolah orang lain lebih mendapat berkat dari Tuhan, Tuhan tetap ingin kita kembali kepadanya, dan pertolongannya selalu siap untuk kita, anak-anaknya yang setia. Seperti Santo Vincentius, ketika Santo Vincentius akhirnya berserah kepada Tuhan dan mau mengikuti apa kehendak Tuhan, Tuhan melimpahkan banyak rahmat, sehingga banyak karya yang luar biasa dilakukan oleh Santo Vincentius. Mari saudara, dalam segala perkara hidup kita, dalam ketidakmengertian kita tetap percaya kepada Tuhan. Saatnya Tuhan akan melimpahkan segala rahmat yang kita perlukan. Saatnya Tuhan akan membuat kita berhasil di matanya dan berhasil untuk membawa banyak orang kepada kebaikan. Tuhan memberkati.